Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan usia oleh Allah dan juga taufik sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dan bisa berpuasa di bulan ini. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terbaik hingga kita bisa persembahkan puasa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ekspresi dari takwa tersebut adalah persiapan kita dengan baik untuk hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanda kesetiaan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk ditakuti dan juga disadari bahwa zat tersebut benar-benar memiliki wibawa yang agung, zat yang pantas diagungkan, zat yang pantas seorang hamba mengharapkan harapan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan bersumber dari Allah, pengampunan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah ulangi kalimat perintah untuk bertakwa dua kali. Allah katakan di awal, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita semua agar lebih perhatian dengan takwa tersebut. Sebab peredaran yang ada selama kita hidup ini di muka bumi hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui lisan anak-anak Adam. Allah katakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin," bahwa Allah hanya menerima ibadah atau persembahan pekerjaan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan wasiat orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang. Dan karena pentingnya takwa tersebut, sampai-sampai setiap hari Jumat khatibul Jum'ah harus mewasiatkan ketakwaan kepada orang-orang yang hadir dalam Jumat tersebut. Kalau sampai ini tidak ada dalam sebuah khutbah, maka tidak sahlah khutbah dari khatib tersebut. Sehingga hubungannya dengan puasa yang kita lakukan di saat ini, tugas kita adalah bagaimana dengan puasa ini kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjaga puasa kita
dari hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan di hadapan Allah. Apa itu hal yang tidak pantas? Maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Daripada sifat kita ar-rafath, ucapan yang buruk, atau asyatam, caci maki, ataupun ghibah, ngomongin orang, ataupun namimah, mengadu domba, ataupun berdusta, al-kadzib. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa, ya, bagaimana puasa ketika membela orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan puasa sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhubungan dengan dua hal tersebut. Puasa mengatakan innahu taraka syahwatah wa ta'amah wa syarabah min ajli. Ya Allah, orang ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya untukku. Dalih, ya, atau perkuatan bukti dari puasa kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian. Kenapa? Sebab orang-orang yang berpuasa itu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan tiga hal tersebut. Mereka tinggalkan syahwatnya. Mereka tinggal apa yang mereka inginkan. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup? Makan, minum, hubungan suami istri, itu yang kita kerjakan. Kita tinggalkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini tiga hal tersebut merupakan syahwat yang ada pada nafsu manusia yang terbesar. Semua masalah yang ada di muka bumi ini perputarannya tiga hal. Untuk urusan perut, makan, minum, dan urusan nafsu. Sehingga dengan kita berani meninggalkan tiga hal ini, timbullah faidah dari puasa yang kita lakukan. Apa itu? Di antaranya kasrun nafs. Kita menghancurkan nafsu kita yang amarah bisu, nafsu yang selalu mengarahkan kita untuk mengerjakan keburukan. Kita hancurkan dengan puasa ini. Sebab kenyang, hilangnya dahaga, dan juga hubungan antara laki-laki dan perempuan, ini memang membawa manusia kepada hal yang buruk kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dan dengan kita tinggalkan tiga hal ini, kita dalam usaha menghancurkan hawa nafsu yang amarah bisu dalam setiap individu kita. Di antara faedah puasa yang Allah berikan pada kita semua ini adalah bagaimana hati manusia yang mengerjakan puasa tersebut akan menjadi benar-benar kosong dan fokus untuk zikir dan fikir. Kita lagi puasa karena lapar, karena haus, ya. Apa akhirnya? Kita lebih ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita rasakan. Berapa banyak orang di bulan puasa sibuk dengan Al-Qur'annya. Ya, yang enggak bisa mungkin sibuk dengan Yasinnya, yang enggak bisa mungkin sibuk dengan zikirnya. Tapi di bulan lain mungkin kita jauh dari hal-hal tersebut. Naam. Dan ketiga syahwat yang tadi disebutkan ini di antara hal yang mana manusia kalau tidak bisa menahan dirinya dari hal tersebut bisa juga sial galab, membuat hati menjadi keras dan menyebabkan hati menjadi buta. Bahkan akan mencegah manusia dari berzikir dan juga al-fikir. Dan kita rasakan itu selama 11 bulan ini. Akan lebih sulit kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Datang puasa, Masya Allah, musalla penuh, masjid penuh. Ya, tinggal kita jaga aja itu semua.
Karena kalau kita tidak menjaga apa yang telah Allah berikan di awal-awal puasa, maka semangat tersebut, momentum tersebut akan hilang dari manusia. Dan inilah yang terjadi sehingga setelah pertengahan Ramadan mulailah rasa malas, rasa ingin menjauh melanda manusia. Karena itulah masjid, musalla akan mulai kosong lagi. Kenapa? Karena kita tidak berusaha menjaga apa yang telah Allah berikan sebagai modal dasar buat kita semua. Di antara faidah puasa juga, Allah Subhanahu wa taala memahami bagaimana kesulitan orang-orang para fakir miskin yang sulit mendapatkan makan, sulit mendapatkan minuman, ya, dan kesulitan yang banyak. Maka itulah dengan puasa Allah mencicipkan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan agar mereka juga merasakan bagaimana kondisi saudara-saudaranya yang seiman yang mengalami rasa lapar dan haus tersebut, sehingga mereka lebih peduli dengan kaum muslimin. Karena inilah di masa Sayyidina Ali bin Musa Ridha, ada pimpinan di saat tersebut namanya Al-Ma'mun. Dia tanya kepada Ali bin Musa Ridha, apa sih faedah puasa atau hikmah daripada puasa? Dia bilang, Allah tahu orang fakir tuh lapar, ya, kelaparan. Maka dimasukkanlah rasa lapar tersebut sama orang-orang kaya, biar punya kepedulian. Kalau nggak ada puasa, nggak diwajibkan puasa, nggak pernah ngerasain tuh orang susah kayak bagaimana hidupnya. Bahkan mereka para salihin ketika tahu rahasia tersebut yang ingin Allah cicipkan kepada semua manusia, mereka sampai menjaga jangan sampai di bulan puasa mereka tidak merasakan lapar dan haus. Kan Sayyidil Imam Muhammad bin Hasan Jamalalail, beliau ini orang yang benar-benar tergila dengan Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran lupa dengan segalanya. Itu kalau masuk bulan Ramadan siang hari nggak mau baca Al-Quran dia, tapi dia suruh orang baca. Sampai orang protes, Habib kenapa kamu nggak mau baca Quran sedangkan kita suruh baca Al-Quran? Dia bilang, saya kalau baca Al-Quran itu sebagaimana kalian tahu, dan semua orang masyarakatnya di saat tersebut tahu. Beliau kalau sudah baca Al-Quran, keluar di rongga mulut beliau itu aroma seperti madu dan susu. Yang dekat dengan beliau mencium aroma tersebut. Beliau bilang kalau aroma itu sudah keluar dan aroma itu tertelan, ini nggak ada yang dimasukin ke mulut, tapi itulah yang Allah berikan buat dia. Saya nggak ngerasain lapar dan haus lagi. Saya ini puasa mau sama kayak orang-orang yang lain, biar ngerasain lapar dan haus. Maka dari itu saya tunda baca Al-Quran, nanti malam saya baca biar saya bisa sama kayak orang-orang lapar dan haus. Setiap habis tarawih pulang ke rumah, dia punya kamar sendiri. Masuk ke kamarnya, istrinya kasih gurus. Di sana makan kayak roti lempengan gitu, bulat, kasih roti sama air sebagai makan malam beliau. Dia bawa ke dalam ruangannya, gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus begitu. Di hari terakhir, begitu di malam takbiran, istrinya masuk untuk membenahi kamar itu. Istrinya dapatkan roti yang dia bagi selama ini nggak ada yang disentuh, bahkan air yang dibagi selama ini nggak tersentuh oleh suaminya, kecuali roti hanya 1/4 dari satu lingkaran roti saja. Puluhan roti nggak dimakan di situ. Sampai istrinya bilang, selama ini makan minum apa kamu? Siang puasa, malam dikasih makan sama minum, nggak ada yang disentuh. Cuma buka puasa itu pun sedikit, tidak banyak. Ditanya, dia bilang kata suaminya, saya kalau masuk kamar lupa. Akhirnya saya mulai baca Al-Quran atau saya mulai sholat, saya baca Quran, lupa dengan makan, lupa dengan minum, karena nggak ngerasa lapar di perut. Inilah kondisi mereka kaum salihin dan usaha mereka untuk merasakan lapar dan haus. Kita biasa puasa kalau udah mau sahur, kita balas semua.
Biar yang penting selama jam 6, jam 5 sampai jam 6 sore ini bagaimana biar impas itu, tenaga masih ada terus. Air juga minum terus. Begitu dari mulai ntar buka puasa sampai subuh. Biar enggak tekor kita. Orang-orang dulu lah, kenapa? Karena dari sisi lapar dan haus itu punya rahasia tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya juga dikatakan bahwa puasa itu mengecilkan saluran pembuluh darah kita. Ya, kalau biasa kita makan banyak itu saluran agak melebar sedikit. Nabi Muhammad bilang bahwasanya syaitan berjalan di tubuh manusia itu melalui saluran-saluran darah mereka. Sehingga dengan kita berpuasa, selain tubuh kita menjadi lebih sehat, ya, karena saluran darah tersebut nggak melar, nggak mengembang. Di sisi lain juga kita mengecilkan jalan syaitan untuk mempengaruhi kita selama kita hidup di muka bumi ini. Makanya kita rasain kalau lagi puasa tuh kayaknya banyakan kita nggak bikin masalah. Ya, banyakan kita nggak bikin masalah. Coba kalau kita lagi nggak puasa, kita bisa bandingin diri kita masing-masing. Nah, lalu ketahuilah bahwa tidaklah sempurna usaha pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hanya meninggalkan syahwat yang mubah. Makan mubah, minum mubah, hubungan suami istri mubah, kapan mau silahkan. Kita bisa tinggalkan itu. Cuma kalau kita bisa tinggalkan itu saja, kuranglah sempurna apa yang kita usahakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk menyempurnakannya? Untuk menyempurnakannya kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang paling mudah yang biasa kita lakukan, berbohong. Orang mudah banget berbohong. Ya, ada tamu, bapak ada, bilang sama anaknya, bilang bapak nggak ada. Anaknya polos, bilang sama tamunya, kata bapak nggak ada. Ya. Dan banyak lagi. Nabi sampai bilang waktu Isra wal Mi'raj, Nabi melihat ada orang itu dihukum pakai kayak kail gitu. Dari kiri kanannya ditarik ini mukanya sampai habis tinggal tulang saja. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, "Kenapa ini orang?" Malaikat Jibril bilang, "Ini bagian dari umatmu ya Rasulullah. Dia berbuat satu buah kebohongan, satu saja. Dan kebohongan tersebut memenuhi sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala." Orang dulu bingung bohong apa yang sampai menuhin langit, yang sampai menyebar kemana-mana. Ternyata di masa sekarang, masa kita ini terlihat dengan begitu mudah apa yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapa banyak pemerintah sampai pusing urusan berita hoax di mana-mana. Berita hoax, berita bohong. Bohong itu dalam bahasa Arab dikatakan definisinya al-ikhbar bighairil waqi'. Kita mengabarkan sesuatu bukan sesuai kejadiannya. Ya, kita pencet doang sekali, terus sebarkan. Itu penuh kemana-mana itu. Orang pikir ini benar, padahal kita berbohong. Kebohongan kita memenuhi jagat raya ini semua. Orang tertipu dengan kebohongan kita. Ini ini yang dilihat Rasulullah, bagaimana Allah akan menyiksa orang tersebut, wal'iyadzubillah. Maka dari itu harus kita tinggalkan. Dan juga kezaliman. Ya, kita gangguin orang lah, atau permusuhan sesama manusia lah. Jauhkan itu. Apalagi yang bisa mengarah kepada pengerusakan baik harta mereka atau kehormatan mereka atau nyawa mereka. Ini semua hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk kita tinggalkan dibanding kita meninggalkan hal yang mubah. Ketika kita mampu meninggalkan yang mubah, harusnya lebih mudah untuk kita meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah enggak butuh kita ninggalin makan, minum. Enggak, Allah enggak butuh. Nabi bilang, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih." Siapa orang yang enggak bisa meninggalkan ucapan yang buruk. Ya, ucapannya buruk, mengandung maksiat,
Atau amal perbuatannya juga begitu, mengandung maksiat. Ini yang selalu dikerjakan, mau puasa enggak puasa. Nabi bilang, "Falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah." Maka Allah tidak butuh bagi mereka semua ini untuk meninggalkan makan dan minum. Nabi enggak bilang Allah enggak butuh puasa kalian, enggak. Nabi bilang Allah enggak butuh kamu tinggalin makan dan minum. Kenapa? Itu sampai enggak dibilang puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus juga disebutkan oleh Rasulullah, laisa shiyam minat ta'am wa syarab. Puasa itu bukan sekedar ninggalin makan, minum, itulah. Dikatakan innamas shiyam minal lagwi war rafath. Puasa itu puasa dari keburukan. Ya, puasa dari maksiat. Itu puasa. Dikatakan bahwasanya puasa yang paling mudah itu ya puasa ninggalin minum dan makan aja. Sayyidina Jabir bin Abdullah bilang, seorang sahabat, kalau kamu berpuasa, maka usahakan berpuasa dengan benar-benar, dengan telingamu, dengan penglihatanmu, dengan lisanmu. Jaga benar-benar dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gangguin tetangga. Ya, jangan gangguin tetangga. Itu zamannya Rasulullah, ada orang perempuan, sahabat bilang, "Ya Rasulullah, tuh ada perempuan, Masya Allah ibadahnya. Cuma kurangnya satu, tetangganya digangguin mulu sama dia. Entar dicemberutin, entar difitnah." Ini sahabat cerita ke Nabi ya, bukan aneh ngaduin orang-orang sini atau enggak. Mudah-mudahan enggak ada di sini. Sahabat cerita sama Nabi. Ini gimana ya Rasulullah? Semuanya bagus, ibadahnya bagus. Cuma kurangnya satu doang, tetangganya enggak selamat dari mulut dia. Dengarkan jawaban Rasulullah. Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Ini orang perempuan enggak ada bagus-bagusnya. Sahabat bilang semua bagus, cuma satu jeleknya. Nabi bilang semua jelek, nggak ada bagusnya. Dan tempat dia kalau nggak tobat di neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Naam. Dan juga orang yang berpuasa usahakan untuk terlihat lebih tenang. Ya, lebih tenang. Terus juga terlihat lebih berwibawa orang yang berpuasa karena hidupnya lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah bilang, ya, kata Nabi Muhammad, la khalufa mis-shaim atyabu indallah min rihil misik. Ya, perubahan aroma. Ini kalau udah sore mulut kita berubah aromanya. Ya, mungkin kita suka jadi ejekan satu dengan bukan ejekan. Dengarkan kata Rasulullah, perubahan aroma itu yang terkadang kita pun risih dengan aroma kita sendiri. Nabi bilang atyabu indallah. Dia di sisi Allah lebih harum dari wewangian yang paling harum. Tapi pahami kalimat indallah, di sisi Allah. Kalau aroma mulut kita di sisi Allah, kira-kira posisi kita lagi puasa di mana? Nah, kalau aroma mulut kita di sisi Allah, apakah mungkin aroma mulut di mana kita di mana? Lah. Ini kinayah dari Rasulullah agar kita lebih waspada, agar kita lebih memahami. Kita lagi berpuasa, kita hidup lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Allah pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Rabb, adakah yang mendapatkan lebih dari saya? Lagi hidup bisa mendekat dengan Allah?" Allah bilang, "Ya Musa, antara saya dengan kamu 80 hijab saya letakkan. Tapi nanti umat Nabi Muhammad ketika mereka berpuasa 80 hijab ini saya angkat semua. Mereka dengan Allah tidak ada hijab sama sekali. Dan itulah yang kita rasakan sebenarnya. Karena semangat kita dalam beribadah tiada lain karena kita merasakan kedekatan tersebut. Walaupun kita tidak sadar kalau kita sedang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang diberikan oleh Allah dari fawaid atau faedah-faedah di dalam berpuasa. Dan hati-hati dengan maksiat-maksiat tersebut. Itu ada cerita. Di masa Rasulullah datang sahabat, ya,
Ini di antara orang-orang yang bekerja dengan Rasulullah, para budaknya Rasulullah. Nah, datang. Dia cerita, ya Rasulullah, ada 2 perempuan di sana puasa dan dia hampir mati. Saudaranya lapor. Ini perempuan 2 berpuasa dan keadaan sekarang hampir mati. Bahkan ketika melapor dia bilang mungkin sudah mati sekarang dua-dua orang itu gara-gara puasa ya Rasulullah, karena kelaparan, karena kehausan. Nabi nggak tanggapi. Ngadu lagi, ya Rasulullah gimana ntar mati ini orang. Akhirnya Nabi bilang sini suruh datang 2 perempuan tersebut. Datang mereka. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah, Nabi bawain ember. Nabi bilang sama yang satu, kamu nih udah buka puasa dari tadi. Ya Rasulullah, kagak nih kita bakal mati sekarang gara-gara kelaparan. Enggak, udah makan banyak. Begitu, coba muntahin. Kira-kira kita sekarang nih kalau ada yang korek ya tenggorokan kita nggak bakal muntah apa-apa. Karena posisi makanan setelah 7 jam itu hilang. Sudah turun dari ma'dah, sudah turun dari lambung kita. Kok lambung udah kosong. Jadi kalau mau kita korek pun gak bakal muntah apa-apa. Tapi ini perempuan Nabi bilang coba korek deh. Muntahin apa yang kamu makan tadi. Maka yang satu mengorek dan dia muntah. Keluar muntahan dari muntahnya dia. Nabi kasih satu lagi ke temannya. Kamu juga korek muntahin. Apa yang keluar? Darah, nanah, daging-daging busuk. Itu yang keluar. Kita nyebutnya jijik. Nabi bilang tuh dia yang kamu makan tadi. Lantas Nabi bilang apa yang kamu lakukan tadi? Menangis 2 perempuan ini mengatakan benar ya Rasulullah. Tadi kita itu lagi ngomongin orang. Allah bilang dalam Al-Quran wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba hadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian berghibah ngomongin orang lain. Walaupun itu benar. Ngomongin orang lain walaupun itu benar. Ya, awas tuh. Bapak fulan datang, bau dia tuh. Benar bau, tapi kan kalau dia dengar kesel enggak? Ah itu ghibah. Tahu efeknya apa? Allah bilang, "Emang kamu demen makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Kamu enggak bakal demen." Dan inilah ditunjukkan mukjizat Nabi Muhammad menunjukkan itu yang mereka makan. Daging bangkai, darah, nanah, naudzubillah. Maka dari itu mari kita hati-hati. Nabi bilang as-siyamu junnah. Puasa itu benteng. Selama enggak dirusak. Selama enggak dihancurkan. Dengan apa dihancurkan kata sahabat? Nabi bilang bikadzibin au ghibah. Dengan dusta ataupun dengan ghibah. Ini bisa menghancurkan benteng yang begitu kuat. Sampai Nabi bilang, karena puasa itu merupakan benteng yang kuat, kalau ada orang yang berpuasa, jangan pernah bikin masalah. Jangan pernah mulutnya bikin masalah. Jangan pernah lisannya bikin masalah. Bahkan kalau ada orang lain memancing dia, ya, ngatain dia, caci maki dia, bilang sama orang tersebut, inni shaim. Maaf, saya lagi puasa. Begitu juga kalau ada orang lagi kita puasa ngomongin orang lain, bilang, maaf, saya lagi puasa. Jangan ngomongin orang sama saya, sebab yang ngomong dengan yang dengar sama dosanya. Kan gak mungkin orang ngomongin orang lewat tembok, lihat tembok ngomongin orang, kan enggak. Perlu telinga yang mau mendengarkan. Sehingga al-mutakallim was-sami, yang dengar, yang bicara, yang dengar, dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita jaga puasa kita agar kita mendapatkan hal yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa enggak mungkin kita bisa dapatkan yang prima dari Allah, ketakwaan yang prima tersebut, kecuali kita jaga. Sehingga faedah puasa kita dapetin. Jaga dari maksiat-maksiat itu. Itu merupakan adab seorang hamba ketika mereka berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga telinga kita, jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga mata kita jangan mandang yang haram. Banyak orang puasa sekarang kalau udah sore ngabuburit.
Ngapain tuh? Mau belanja, bilangnya belanja. Cuma belanja kemana? Oh di sana tuh, yang jualan cakep. Ini yang terjadi. Ya. Terus juga anak perempuan kita, anak laki-laki kita, kalau dia malam mau kemana? Mau taraweh, masya Allah. Baru buka puasa mau jalan. Kenapa? Mau jemput perempuan yang bukan muhrimnya, terus ke musola atau ke masjid. Syahadah. Ngerjain yang sunnah, ngerjain yang haram. Terus orang tuanya bilang, alhamdulillah, anak saya laku, yang perempuan, dijemput sama pacarnya tiap hari. Hadza dayus. Orang laki-laki yang demikian, Nabi bilang itu dayus. La yadkhulunal jannata ad-dayus. Enggak bakal masuk surga ad-dayus. Banyak orang bilang, ini dayus itu bencong. Enggak, bukan bencong. Ya, ini cuman perumpamaan aja karena enggak ada kata-kata yang tepat. Nabi ditanya, "Ma huwa dayus ya Rasulullah?" Apa itu dayus? Dayus adalah orang yang enggak bisa membatasi orang laki-laki masuk kepada orang perempuan yang milik dia. Enggak bisa ngebatasi laki yang bukan muhrimnya masuk, kenalan dengan anak kita, bercanda dengan istri kita, salaman dengan istri kita. Ada dayus. Nabi bilang enggak bakal masuk surga orang-orang yang semacam itu. Bahkan subhanallah, ini maksiat yang khusus bulan Ramadan aja. Habis sholat subuh jalan-jalan. Iya. Jalan begitu rombongan, apalagi yang muda-muda begitu. Orang tuanya kemana? Begitu. Hari biasa enggak jalan-jalan. Iya, bulan lalu jalan-jalan enggak? Mungkin sholat subuh juga enggak. Tapi giliran sholat subuh datang. Begitu juga ibu-ibu. Datang ke masjid, ke musalla. Mau ngapain? Mau sholat tarawih. Terus dari rumah dandan. Bibir merahnya masya Allah, bedaknya, minyak wanginya. Padahal yang beliin kita orang laki. Kan rugi dong. Saya beliin istri saya minyak wangi, alat make up, baju yang bagus, tapi yang menikmati orang lain. Nabi bilang orang perempuan kalau keluar dari rumahnya tercium wewangian oleh orang laki yang bukan muhrimnya, maka dia sedang mengerjakan dosa zina. Sayyidatina Aisyah bilang kalau Nabi Muhammad tahu perempuan ngapain kalau ke masjid, pasti dilarang ke masjid. Siapa yang bilang? Sayyidatina Aisyah. Kapan ngomongnya? Di masa setelah meninggalnya Rasulullah. Masa itu masa yang masih terjaga dengan baik. Kira-kira zaman sekarang apa yang bakal diucapkan Sayyidatina Aisyah kalau dia hidup di zaman sekarang? Maka dari itu bukan kita melarang perempuan ke masjid atau ke musholla, silahkan. Cuma jaga adabnya, jaga kesopanannya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita sedang menarik rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita perhatikan hal-hal yang semacam ini. Terus juga dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, dikatakan idza sumta fanzur bi ayyi syai'in tuftir wa indaman taftur. Kalau kalian berpuasa, maka lihat, perhatikan buka puasanya pakai apa. Oh, mesti ada kolak, mesti ada enggak. Buka puasa pakai apa? Halal atau haram atau syubhah? Itu kan di Hadramut ada Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Yang kemarin datang ini Habib Jailani, ini kakek beliau. Dia Jailani bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kakek beliau itu kalau sudah masuk Ramadan, kalau mau buka puasa datang ke Masjid Sakran di Tarim. Kenapa? Masjid Sakran ini punya jirab. Jirab itu kebun yang enggak begitu luas. Di kebun itu tumbuh korma. Dan korma itu wakaf punya masjid untuk orang-orang yang buka puasa ataupun kemaslahatan masjid. Jadi datang tiap hari buka puasa ke situ. Ditanya, "Kenapa Habib? Kenapa enggak buka di rumah?" Enggak. Saya mau pastikan buka puasa saya itu dengan kurma masjid tersebut karena itu saya yakin benar-benar halal 100%. Sampai kayak begitu. Terkadang kita enggak, apa aja kita habak. Terus juga wa indaman taftur, buka puasa di mana? Oh, diundang sama orang kaya nih. Oh, diundang. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Kalau enggak jelas, hati-hati. Karena kita lagi puasa, jangan sampai makanan haram ataupun syubhah masuk ke perut kita. Ini di antara adab daripada puasa. Juga begitu juga, jangan kebanyakan tidur. Ya, ibadah Habib tidur. Ya cuman kalau tidur dari pagi sampai sore,
Habis subuh, dari mulai subuh, sholat subuh terus tidur. Habis gitu sampai lewat maghrib baru bangun. Puasanya batal. Puasanya bangun menjelang maghrib sedikit. Terus apa gunanya puasa? Begitu. Kapan tidur jadi apa? Jadi berpahala bagi orang yang berpuasa? Kalau setidaknya dia tidak tidur, dia kerjakan maksiat. Tidur deh. Cuma kalau dibanding sama orang-orang yang tidak tidur dan mengerjakan ketaatan, yang mengerjakan ketaatan lebih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, kalau boleh berpesan, dalam bulan Ramadan ini jaga beberapa hal yang akan kita sebutkan. Pertama, harus kita jaga benar-benar setiap malam itu sholat isya berjamaah. Ya, ini paling minimal. Kalau kita nggak bisa semuanya, isya berjamaah. Ya, cuman jangan bilang, oh Habib bilang yang lain gak usah sholat berjamaah. Lah, berjamaah. Tapi ini minimal isya berjamaah. Perhatikan itu. Yang kedua, subuh berjamaah. Ini kalau masjid udah ramai kita senang. Berarti beduk bentar lagi nih. Tapi ini ceramah insya Allah jam 7 baru selesai, kita buka puasa nanti. Isya berjamaah, subuh berjamaah, ya. Tarawih kita berjamaah, dan berpuasalah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kayak begini, kita akan lengkap benar-benar. Di pagi hari kita puasa, di malam hari kita akan dihitung oleh Allah sebagai orang yang mendirikan setiap malam semalam suntuk. Nabi bilang, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama laila kulluha." Siapa orang yang salat isya berjamaah, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan dengan ibadah setengah malam, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyambung itu dengan salat subuh berjamaah, maka dia dihitung sebagai orang yang menghidupkan satu malam suntuk dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah terjadi malam Lailatul Qadar, ternyata orang ini tidur habis sholat isya tidur sudah. Ntar pagi bangun sahur, habis gitu sholat subuh berjamaah, dia tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga puasa kita semua dan kita diberikan semangat oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang penuh dengan ketaatan dan bisa menjauhi hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita terjaga, telinga kita terjaga, tangan kita terjaga, mata kita terjaga, kaki kita terjaga, perut kita terjaga, kemaluan kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlil khairil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana, fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Dan kita minta pada Allah biar puasa kita diterima sama Allah, dan tanda penerimaan Allah kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mulai saat ini Allah cicipi kepada kita sebagaimana kita akan mencicipi makanan yang zahir. Mudah-mudahan Allah cicipi pada kita kenikmatan, kelezatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita tergila dengan ibadah tersebut. Dan juga mudah-mudahan Allah mencicipi kepada kita pahitnya maksiat pada Allah sehingga kita jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua orang yang hadir yang memiliki hajat, memiliki niat, dan juga pengurus musalla ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار